Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak IGD Agus Pertama Yudantara SE MSA selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Luh Gede Kusuma Dewi SE MSI selaku pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati pula Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SE MSI selaku penelaah. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Nila Sucianyani, NIM 18170511105 dari Program Studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Nilai Perusahaan. Baik, langsung saja pada bab 1. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Penelitian yang saya lakukan ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena di mana saat ini investor maupun calon investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang baik karena dinilai dapat memberikan kemakmuran bagi stakeholdernya, di mana nilai perusahaan yang baik dapat dilihat dari harga saham yang tinggi. Tinggi rendahnya harga saham dipengaruhi oleh banyaknya permintaan dan penawaran. Apabila permintaan terhadap suatu saham lebih tinggi dibandingkan penawaran saham, maka harga saham akan mengalami peningkatan, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Nah, beberapa perusahaan go public yang sangat memperhatikan nilai perusahaan diantaranya yaitu perusahaan yang tergabung dalam indeks saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Karena indeks ini mengelompokkan perusahaan berdasarkan likuiditas yang tinggi, kapitalisasi pasar, dan fundamental perusahaan yang baik. Namun, di samping hal tersebut, nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh hal lain. Isu mengenai nilai perusahaan telah banyak diperbincangkan, salah satunya dalam teori stakeholder dan teori legitimasi. Teori ini juga mendukung konsep triple bottom lines yang menjelaskan bahwa bisnis tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan profit atau keuntungan, melainkan juga dituntut untuk memperhatikan dampak lingkungan sekitar dan kesejahteraan pemangku kepentingan. Hal ini berarti perusahaan tidak hanya cukup menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan saja, melainkan juga informasi mengenai lingkungan. Salah satu aspek yang memegang peran penting dalam pengungkapan informasi lingkungan yaitu biaya lingkungan yang diungkapkan oleh perusahaan melalui akuntansi lingkungan atau yang dikenal dengan green accounting. Hal ini juga menjadi respon terhadap isu kebijakan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Namun, pada kenyataannya, beberapa kasus pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan besar masih kerap terjadi dan ditemukan belum semua perusahaan mengungkapkan informasi terkait biaya lingkungan. Ini membuktikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memiliki kesadaran terhadap dampak kerusakan lingkungan. Selain melalui pengungkapan biaya lingkungan, keberhasilan perusahaan dalam praktik pelestarian lingkungan juga dapat dilihat dari kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja lingkungan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang berimbas pada nilai perusahaan. Hal ini juga menjadi isu dari diterbitkannya program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di samping itu, untuk menjamin keberlanjutan suatu perusahaan, perusahaan juga membutuhkan pendanaan dari berbagai pihak. Pendanaan tersebut tidaklah cukup berasal dari kepemilikan institusi maupun kepemilikan manajerial, melainkan juga dari kepemilikan publik yang berasal dari masyarakat umum. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan melalui kepemilikan publik dapat meningkatkan harga saham dan turut pula meningkatkan nilai perusahaan. Namun realitanya, berdasarkan data performa perusahaan indeks LQ45 pada tahun 2018 hingga tahun 2020, ditemukan terdapat fluktuasi kepemilikan saham publik, di mana hal ini dapat berdampak pada nilai perusahaan. Nah, beranjak dari latar belakang ini, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Green Accounting, Kinerja Lingkungan, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Nilai Perusahaan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, nilai perusahaan menjadi fokus perhatian dan pertimbangan calon investor dalam menentukan alternatif investasi. Yang kedua, pengungkapan informasi yang berkaitan dengan biaya lingkungan dalam laporan keuangan masih bersifat sukarela atau voluntary disclosure. Yang ketiga, banyaknya kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan menjadi indikasi kinerja lingkungan perusahaan yang masih belum maksimal. Yang keempat, tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup menurut hasil evaluasi PROPER tahun 2020 baru mencapai 88%. Yang kelima, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dapat dilihat dari tingginya kepemilikan saham publik. Penelitian ini membatasi masalah pada pengaruh pengungkapan green accounting, kinerja lingkungan, dan kepemilikan saham publik terhadap nilai perusahaan yang secara konsisten termasuk dalam kategori indeks saham
LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu yang pertama, apakah pengungkapan green accounting berpengaruh terhadap nilai perusahaan indeks saham LQ45? Yang kedua, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan indeks saham LQ45? Dan yang ketiga, apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap nilai perusahaan indeks saham LQ45? Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Penelitian ini menggunakan teori stakeholder dan teori legitimasi sebagai grand theory, di mana teori stakeholder menjelaskan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholder. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk mampu menyajikan informasi terkait kinerja keuangan, sosial maupun lingkungan kepada stakeholder, termasuk di dalamnya informasi mengenai biaya lingkungan, kinerja lingkungan, dan kepemilikan saham publik untuk meningkatkan kepercayaan publik dan nilai perusahaan. Sedangkan teori legitimasi menjelaskan mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat, di mana organisasi harus memastikan bahwa entitas tersebut telah beroperasi dan melakukan aktivitas dalam batas-batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan biaya lingkungan dan kinerja lingkungan, mencerminkan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Di samping kedua teori utama tersebut, penelitian ini juga menggunakan beberapa teori pendukung, yaitu yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan diartikan sebagai ukuran keberhasilan perusahaan baik di masa lalu maupun di masa depan yang dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan dalam bentuk tingkat aset dan kewajiban perusahaan serta nilai saham perusahaan yang beredar. Yang kedua, green accounting. Green accounting merupakan akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Yang ketiga, kinerja lingkungan, yaitu suatu mekanisme bagi perusahaan agar secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasi dan interaksinya dengan para pemangku kepentingan. Yang keempat, yaitu kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak pribadi di luar manajemen perusahaan serta tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Yang kelima yaitu indeks LQ45. Indeks LQ45 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung dengan fundamental perusahaan yang baik. Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada slide. Adapun kerangka berpikir yang penulis rancang dalam penelitian ini juga dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian, hipotesis penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu hipotesis pertama, pengungkapan green accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pada bab 3 dibahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian ini diawali dengan perumusan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, uraian teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan yang terakhir penyajian hasil analisis data. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang secara berturut-turut terdaftar pada indeks saham LQ45 tahun 2018 hingga 2020. Yang ketiga, populasi dalam penelitian ini ialah 45 perusahaan yang secara berturut-turut termasuk dalam indeks saham LQ45 periode 2018 hingga 2020 serta terdaftar sebagai peserta proper periode 2018 hingga 2020. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling, yaitu didapatkan 14 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan lama waktu pengamatan selama 3 tahun. Yang keempat, definisi operasional variabel. Variabel independen penelitian ini yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio Tobin-Skew. Kemudian variabel independen dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengungkapan green accounting yang diukur dengan menggunakan metode dummy variable. Yang kedua, kinerja lingkungan yang diukur dengan skala interval 1-5 terhadap peringkat proper. Dan yang ketiga, kepemilikan saham publik yang diukur dengan perbandingan kepemilikan publik dengan total saham yang beredar. Yang kelima, metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode tahun 2018 hingga tahun 2020 dan peringkat proper tahun 2018 hingga tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, uji statistik deskriptif, yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda. Yang keempat, uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Dan yang kelima, uji koefisien determinan.
Pada bab 4 dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia yang listing pada indeks saham LQ45 periode 2018 hingga 2020. Kemudian populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang secara konsisten terdaftar pada indeks saham LQ45. Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 14 sampel perusahaan. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan indeks saham LQ45 dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh hasil yaitu yang pertama, data pengungkapan green accounting telah terdistribusi secara merata atau data tidak terlalu bervariasi. Yang kedua, data kinerja lingkungan terdistribusi secara merata atau data tidak terlalu bervariasi. Yang ketiga, data kepemilikan saham publik telah terdistribusi secara merata atau data tidak terlalu bervariasi. Dan yang keempat, data nilai perusahaan telah terdistribusi secara merata atau data tidak terlalu bervariasi. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai 0,200. Berdasarkan kriteria pengujian normalitas, suatu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Pada gambar dapat dilihat yaitu nilai tolerance variabel pengungkapan green accounting, kinerja lingkungan, dan kepemilikan saham publik bernilai 0,860, 0,869 dan 0,935 yang berarti lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel independen berturut-turut yaitu 1,163, 1,151 dan 1,070 yang berarti kurang dari 10. Sehingga dapat diartikan antara variabel independen satu dengan yang lain tidak terdapat korelasi yang tinggi atau tidak terjadi masalah multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatter plot, menunjukkan sebaran data lebih dari dan kurang dari angka 0. Selain itu, penyebaran titik-titik tersebut juga tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Keempat yaitu uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson pada pengujian autokorelasi memiliki nilai 1,952, sedangkan nilai tabel Dewey pada penelitian ini yaitu diperoleh nilai DU sebesar 1,6617 dan nilai 4 min DU yaitu 2,3383. Dalam penelitian ini, nilai Dewey berada di antara nilai DU dan 4 min DU, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Setelah memenuhi seluruh pengujian dalam uji asumsi klasik, maka penelitian ini dikatakan dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya, yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, didapatkan persamaan regresi yaitu NPE sama dengan 2,432 min 1,495 GAC plus 0,437 KLI min 5,090 KSP plus E, di mana NPE merupakan singkatan dari nilai perusahaan, GAC merupakan singkatan dari Green Accounting, KLI merupakan singkatan dari kinerja lingkungan, dan KSP merupakan singkatan dari kepemilikan saham publik. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil yaitu hipotesis pertama, pengungkapan Green Accounting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sedangkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel yaitu min 4,987 kurang dari 2,024 atau T hitung kurang dari T tabel. Artinya berpengaruh negatif signifikan, sehingga hipotesis pertama dinyatakan ditolak. Kemudian hipotesis kedua, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,072 lebih dari 0,05, sedangkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel yaitu 1,854 kurang dari 2,024 atau T hitung kurang dari T tabel, artinya tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Sehingga hipotesis kedua dinyatakan ditolak. Kemudian hipotesis ketiga yaitu kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Sedangkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel yaitu min 4,743 kurang dari 2,024 atau T hitung kurang dari T tabel. Artinya berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan ditolak. Uji koefisien determinan menunjukkan nilai adjust R-square sebesar 0,570. Hal ini diartikan bahwa sebesar 57% variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel pengungkapan green accounting dan kepemilikan saham publik. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum bisa dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian ini. Selanjutnya yaitu pembahasan atau interpretasi hasil penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengaruh pengungkapan green accounting terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan pengungkapan green accounting berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketika perusahaan melakukan pengungkapan green accounting dalam bentuk biaya lingkungan, hal ini memicu kecenderungan terjadinya penurunan nilai perusahaan indeks saham LQ45. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan penambahan unsur biaya lingkungan dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, menyebabkan laba perusahaan terlihat lebih rendah. Sedangkan tanpa adanya biaya lingkungan, laba perusahaan bisa terlihat lebih tinggi. Nah, investor menjadikan laba sebagai indikator dalam menentukan keputusan investasi. Selain itu, ada atau tidaknya biaya lingkungan tidak memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh investor. Justru dengan adanya pengungkapan biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan, mengindikasikan perusahaan masih memiliki masalah dalam pengelolaan lingkungannya. Investor menilai ini sebagai hal yang kurang baik karena dianggap perusahaan masih belum mampu meminimalisir biaya-biaya yang harus dikeluarkan, sehingga menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih kecil. Akibatnya, minat investor maupun calon investor untuk berinvestasi pada perusahaan menjadi berkurang. Hal ini memicu terjadinya reaksi pasar berupa melemahnya harga saham perusahaan akibat menurunnya permintaan atas saham perusahaan, di mana hal ini juga disertai dengan penurunan nilai perusahaan. Penelitian ini menolak teori stakeholder, karena perusahaan yang telah mengungkapkan seluruh informasi terkait aktivitas perusahaan, yang salah satunya yaitu pengungkapan biaya lingkungan, tidak serta-merta dipandang baik oleh investor, dan tidak serta-merta pula dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, menunjukkan kinerja lingkungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Baik maupun buruknya kinerja lingkungan perusahaan yang dilihat dari peringkat proper, tidak memberikan pengaruh pada peningkatan maupun penurunan secara konsisten pada nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan kinerja lingkungan bukan menjadi fokus utama investor dalam menentukan keputusan investasi. Kinerja lingkungan perusahaan yang baik tidak memberikan dampak yang besar bagi investor. Berbeda halnya dengan kinerja keuangan yang mampu memberikan return bagi investor. Sehingga baik maupun buruknya kinerja lingkungan tidak mempengaruhi keputusan investor maupun calon investor dalam melakukan investasi. Hal ini tidak memberikan reaksi pada harga saham perusahaan baik berupa kenaikan maupun penurunan, sehingga nilai perusahaan pun tidak dipengaruhi oleh baik maupun buruknya kinerja lingkungan. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi, karena perusahaan yang telah memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti kinerja lingkungan belum tentu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengaruh kepemilikan saham publik terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham publik, maka memberikan pengaruh berupa penurunan nilai perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Nah, hal ini dikarenakan semakin besar proporsi kepemilikan saham publik tidak menjadi hal yang baik bagi perusahaan, karena para manajer akan kesulitan untuk mensejajarkan kepentingan manajemen dengan kepentingan para pemegang sahamnya, di mana pemegang saham publik cenderung hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek yaitu return, sedangkan manajemen dan pemegang saham pengendali memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga, apabila kepemilikan saham publik tinggi, maka tujuan jangka panjang perusahaan akan menjadi terhambat.
Ini menjadi penilaian yang tidak baik bagi investor dalam keputusan investasi dan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori stakeholder, karena semakin banyak investor, dalam hal ini investor publik, yang memberikan dukungan kepada perusahaan, tidak serta-merta perusahaan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel pengungkapan green accounting dan kepemilikan saham publik sebesar 57%. Artinya, variabel dependen yaitu nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengungkapan green accounting dan kepemilikan saham publik. Berdasarkan hal ini, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi biaya lingkungan dalam laporan keuangan secara jelas karena merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan. Pemerintah juga dapat menjadikan pengungkapan green accounting dalam laporan keuangan sebagai bentuk pengungkapan wajib bagi perusahaan. Kemudian perusahaan harus memperhatikan proporsi dan jumlah saham perusahaan yang ditawarkan kepada publik. Proporsi kepemilikan saham publik yang tinggi akan menyulitkan manajemen dan menurunkan kinerja manajemen yang berimbas pada nilai perusahaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, pengungkapan green accounting dan kepemilikan saham publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang tergabung dalam indeks saham LQ45 selama periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang kedua, kinerja lingkungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam indeks saham LQ45 selama periode tahun 2018 hingga 2020. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi manajemen perusahaan, investor maupun calon investor, pemerintah, dan penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang masih menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu pengamatan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018 hingga 2020, dan tidak mencakup tahun terbaru yaitu tahun 2021. Hal ini dikarenakan belum semua perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini mempublikasikan laporan tahunan tahun 2021. Yang kedua, penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan indeks saham LQ45. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja lingkungan hanya menggunakan peringkat proper. Baik, demikian presentasi skripsi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian hasil penelitian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.